What's up, Riri? Next thing What's up, Ryan? Syarat dan ketentuan mendirikan rumah potong ayam. Syarat dan ketentuan mendirikan bangunan rumah potong ayam. Kebutuhan masyarakat akan daging ayam semakin hari semakin meningkat. Bersamaan dengan daya pangan tidak ada habisnya, serta kewajiban memenuhi asupan protein hewani. Maka tidak heran apabila ayam menjadi komoditi yang paling laku keras di pasaran, dan tentunya berpeluang besar. Bila ingin mendirikan rumah potong ayam, simak syarat dan ketentuannya berikut ini. Syarat-syarat bila ingin mendirikan rumah potong ayam ini adalah: 1. Pemilihan lokasi. Tujuan agar selama kegiatan berlangsung tidak mengganggu kenyamanan ekosistem sekitar. Selain itu juga menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang bisa terjadi, maka perlu lahan yang cukup luas untuk mendirikan bangunan usaha ini. Usaha bangunan tidak berada dalam kota atau yang padat penduduk, dan karena itu juga berkaitan dengan kesehatan, makanan, bangunan dan tidak berdekatan dengan industri logam, kimia, dan area berasap. Tidak lupa juga lahan ini memiliki akses sumber air yang cukup agar pembangunan rumah potong ayam ini berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Sarana pendukung. Untuk mendukung kemudahan berbisnis perlu memenuhi kebutuhan sarana pendukung. Oleh karena itu, penting memikirkan lokasi industri bisa diakses kendaraan roda 4. Sekaligus jalur dapat dilalui pengangkut hewan potong dan daging. Pastikan tersedia sumber air bersih yang cukup dan air panas minimum 82 derajat Celcius. Tidak ketinggalan sumber tenaga listrik yang cukup agar lebih memudahkan proses pemotongan hewan maupun kegiatan lainnya. Terakhir, siapkan tempat khusus untuk pengolahan limbah padat dan limbah cair agar kegiatan usaha Anda tidak mencemari lingkungan. Yaitu perhatikan konstruksi bangunan dan syarat atau ketentuan mendirikan bangunan rumah potong ayam atau RPA. Nah, untuk membangun rumah potong ayam tidak boleh sembarangan didesain. Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena hal ini akan mempengaruhi kualitas daging yang diperoleh serta kinerja para pekerja. Untuk bangunan utama digunakan sebagai tempat penyembelihan ayam, dibedakan menjadi area kotor dan area bersih sesuai dengan fungsi masing-masing. Kedua, bagian kandang penampungan untuk menampung ternak yang akan dipotong, karena itu harus dibuat nyaman agar hewan dapat istirahat dengan tenang sehingga saat dipotong kualitasnya tidak menurun. Ketiga, ruang pendinginan yang mana harus bebas dari zat toksik dan berada dalam suhu ruang 4 derajat Celcius. Barulah mendirikan bagian rumah yang lainnya. Alat harus steril. Peralatan yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak rentan korosif. Rumah potong ayam harus memakai alat yang selalu steril. Di samping itu, alat mudah dibersihkan dan didisinfeksi ketika akan digunakan. Sedangkan alat yang berhubungan dengan daging mudah perawatannya. Anda bisa mengandalkan mesin plek agar daging tetap dalam keadaan sehat saat didistribusi. Baiklah, yang selanjutnya adalah administrasi izin, di mana sebelum kita mendirikan usaha di bidang rumah potong hewan atau rumah potong ayam, kita memerlukan surat izin terlebih dahulu dari dinas yang berkaitan, seperti pemerintahan kota, kabupaten, dan sertifikat dari MUI. Dengan adanya kekuatan hukum, dapat membantu kita akan diterima di masyarakat. Dan juga dengan memiliki surat izin usaha, pelaku usaha dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman, sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki surat perizinan, seperti penertiban maupun pembongkaran. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami. Kesimpulannya adalah
dalam membangun suatu RPH atau RPH perlu diperhatikan beberapa hal, terutama dalam konstruksi bangunan dan juga peralatan yang digunakan di RPA. Seperti hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya di slide yang lain, ada 5 hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah pemilihan lokasi, yang kedua adalah adanya sarana pendukung, yang ketiga adalah adanya perizinan atau administrasi izin, yang keempat adalah adanya konstruksi yang memadai atau konstruksi yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga institut yang berkaitan dengan RPA atau LPH itu sendiri. Yang kelima atau yang terakhir adalah peralatan yang digunakan dalam RPH itu harus senantiasa steril dan bersih agar kenyamanan dan kualitas daging yang dipotong di RPA itu tetap terjaga. Cukup sekian kesimpulan dari saya.